Matius 22 ayat 37 ya. Kita mau baca dari ayat 37 sampai ayat yang ke-40 ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita mau baca ya. Ketika itu Tuhan Yesus lagi ditanyai oleh orang-orang Farisi ya, ditanyai. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38 dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, mengapa hukum ini dikatakan hukum yang utama dan yang terutama dan nomor satu tentu? Mengapa dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu itu adalah hukum yang utama dan terutama. Kalau menurut logika kita manusia, kita itu akan lebih mudah untuk mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Nah, tapi kenyataannya banyak orang sakit hati dengan sesama. Ya kan? Kalau udah mendengar namanya si A, aduh wes naik darah. Darah sudah di ujung kaki, naik cepet ke ubun-ubun. Ya. Rasanya udah mau meledak loh. Mendengar kata nama tok loh, masih nama. Nama A gitu. Wah, wes ya cok ngomong mana A iku ya. Nah, tapi mengapa kalau kita berpikir ya, padahal sebetulnya yang lebih mudah adalah mengasihi yang kelihatan ini loh. Yang kelihatan ini kita lebih mudah untuk mengasihi. Tapi Tuhan mengatakan kasih Tuhan Allahmu, itu yang nomor satu. Nanti kita akan menemukan jawabannya ya. Karena firman tidak pernah berdusta. Firman itu jelas, lugas, tegas, apa mana sing as-as itu. Ya. Dari jelas ya. Nah, itu firman itu seperti itu. Tidak abu-abu. Maka daripada itu, mengapa kita itu harus mengasihi Tuhan Allah terlebih dahulu? Karena Tuhan menginginkan mengajari kita bahwa dengan ketika kita mengasihi yang tidak kelihatan itu, kita akan lebih mudah untuk mengasihi yang kelihatan. Kalau ngomong mengasihi Tuhan, ya tentu banyak cara manusia untuk bisa mengasihi Tuhan. Tetapi kita pagi ini kan mau belajar dari kebenaran firman ya, bukan dari cara-cara manusia. Saya cari-cari, ada nggak ya cara untuk mengasihi Tuhan itu gimana? Ternyata ketemu. Dan saya temukan di situ cuma ada 4 ternyata. 4 hal bagaimana manusia itu mengasihi Tuhan. Kalau lebih, ya berarti saya kelewatan. Kalau kurang, berarti tak tambahi. Tapi enggak, 4 ini ada ayatnya kok, ya jadi nggak mungkin ditambahi. Kalau nggak ada ayatnya itu saya tambahi. Ya, itu menurut kitab Geri gitu ya. Nah, bagaimana kita itu berkelakuan, kita itu bertindak, kita itu melakukan segala perbuatan kita itu yang menyatakan kita itu mengasihi Tuhan. Tadi kan dikatakan kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan bibir tok. Kalau cuma bibir tok, wah, jutaan miliaran manusia bisa melakukan itu. Tapi yang melakukan tidak hanya di bibir, tapi dia melakukannya juga, itu adalah penghuni-penghuni kerajaan
sorga. Oleh sebab itu dikatakan kasih Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu menggunakan seluruh bagian, seluruh elemen manusia. Akal budi. Siapa yang punya akal budi? Apa cuma anak budi itu? Ya. Dengan segenap hati. Nah, pakai hati. Segenap jiwa. Jiwa itu ya raga kita ini. Jadi seluruh elemen ini kita pakai, seluruh yang ada di dalam kehidupan tubuh kita ini, kita mau pakai hanya untuk mengasihi Tuhan. Bukan cuma di bibir tok. Kalau dengan pasangan mungkin bisa dengan bibir. Ya, karena pasangan nggak melihat, nggak bisa kelihatan hati. Siapa yang bisa mengerti dalamnya hati? Hanya Tuhan. Tapi pasangan kok bisa tahu kalau dia mengasihi aku apa enggak? Dari mana? Perbuatannya juga toh. Apa perbuatan apa yang bisa menunjukkan kita itu mengasihi Tuhan? Yang pertama, Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan, Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, ini angel. Poin pertama aja sudah susah. Susahnya apa? Ada yang tahu susahnya apa? Perintah. Perintahnya apa? Perintahnya wakeh. Ya ini perintah-perintahnya itu ada di Alkitab ini. Jadi perintahnya mana? Ya baca Alkitab. Supaya kita tahu apa perintah-perintah Tuhan. Ya. Lalu dikatakan di situ apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah seorang penurut, bukan pembangkang. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang penurut. Bukan yang sukanya membangkang. Membangkang itu memberontak. Tapi orang yang mau menurut. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kalau bejana ini membangkang, ya nggak bisa seturut dengan kehendak yang penjunan, sang penjunannya. Sang penjunan mau membentuk sebuah guci atau sebuah hal yang bagus. Tetapi kalau dia membangkang, kalau dia bisa memberontak, membangkang, wah aku nggak mau jadi ini, aku mau jadinya cuma piring. Nah, nggak sesuai dengan penjunannya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang penurut, menuruti perintah-perintah Tuhan. Perintahnya apa? Ya mengampuni, mengasihi, memberi, apalagi? Gak boleh marah, gak boleh iri hati, gak boleh sombong, gak boleh ini itu. Ya, banyak hal itu, makanya itu di Alkitab itu. Dan bukankah Alkitab ini dikatakan di 2 Timotius dikatakan, bukankah firman Tuhan itu setiap ajaran-ajarannya itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Jadi kalau orang nggak suka dengan ajaran firman, ya nggak akan terdidik, nggak akan terajar, nggak akan menjadi seorang pendidik, nggak akan menjadi seorang terdidik. Jadinya ya orang pembangkang. Dan yang kedua, kelakuan apa, perbuatan apa yang mencerminkan kita itu mengasihi Tuhan? Di Mazmur 18 ayat yang pertama. Mazmur 18 ayat yang pertama,
untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Pasal ini dengan judul perikopnya itu adalah nyanyian syukur Daud. Jadi tentu apa? Sudah tahu. Yang kedua apa? Yang mencerminkan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang suka bersyukur. Tetapi ayat ini karena saya ambil karena aku mengasihi Engkau, ada kata-kata mengasihi Engkau. Dan yang kebetulan di situ dikatakan aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi keselamatan yang datang daripada Tuhan kepada Daud, apakah karena satu ayat ini aja? Tentu tidak. Di dalam segala perjalanan kehidupan Daud sebelumnya, dia di dalam pengejarannya, dia di dalam kesesakannya, dia di dalam intimidasi, dia di dalam segala yang tidak enak sekalipun, dia tetap menaikkan pujian dan syukur. Maka dia pernah berkata, dalam lembah kekelaman, ya kan? Karena dia dalam lembah kekelaman, dia menaikkan puji-pujian Mazmur. Maka kitab Mazmur banyak yang ditulis oleh Daud. Karena dia adalah orang-orang yang suka bermazmur, orang-orang yang suka menaikkan puji-pujian ucapan syukur. Daud tidak hanya di ayat 18 ayat 1 ini aja. Sehingga serasa seolah-olah Daud ini sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari maut, dari kekelaman. Tetapi ke belakang, kalau kita mau menengok ke belakang bahwa di dalam kesesakannya pun Daud tetap bersyukur. Lalu apa itu bersyukur? Bersyukur itu apakah seperti ini? Ya Tuhan, aku bersyukur, aku sudah mendapatkan segini Tuhan, terima kasih Tuhan. Atau juga, oh Tuhan, aku bersyukur atas keadaanku. Mungkin saat ini aku kekurangan. Ya, Engkau akan memberkatiku. Amin. Isota. Ya. Ada suatu angel. Hidupku gini-gini tak kok sama. Enggak bisa. Menyangkali dirinya sendiri, itu bukan bersyukur. Ada enggak ayatnya seperti itu? Ketika Daud dalam lembah kekelaman, aku mau menaikkan puji-pujian syukurku. Isota Tuhan, Engkau menaikkan, Engkau mengangkatku, Engkau memulihkanku, Engkau melepaskanku dari jerat, Engkau melepaskanku dari kejaran-kejaran ini, dari kekelaman ini. Ndak ono di ayat Mazmur itu. Tapi Daud bersyukurnya memang bersyukur, itu yang Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Wah, aku bersyukur ya. Mungkin saat ini aku sedang seperti ini. Aku bersyukur. Terus ya udah ditambah-tambahi lagi. Ya bersyukur kita. Terus akhirnya ya wis lah Tuhan, aku tak terima ya sapa ono Tuhan. Loh, itu bukan bersyukur. Itu paksa. Masa bersyukur kayak gitu? Bersyukur ya harus bersyukur ya Tuhan. Apa yang Kau berikan padaku ya aku mau bersyukur. Berterima kasih. Talenta yang Kau berikan satu, ya udah. Jangan malah yang diterima satu, malah disimpan talenta itu. Diterima satu, ya tetap kita kerjakan satu itu. Itu bersyukur. Tidak ada di ayat Daud itu, Mazmur Daud, kita menemukan seperti itu. Ketika Daud bersyukur, dia bersyukur. Ada nggak dia ngomel? Waduh, aku masa jadi cecunguk kakak-kakakku? Nggak ada omelan seperti itu. Aku sebagai, waduh Tuhan, kasih tambah apa kambing dombaku iki aja 1 loro. Karena 5 6 ngono lho. Nggak
ada. Dia bertekun dengan 1-2 kambing domba yang dia angon. Ada harimau mau menerkam kambing dombanya, dikekno ta? Wis panganan badokan plon. Enggak. Dia mau membela apa yang Tuhan percayakan. Kambing domba yang dia dipercayakannya itu dipelihara, dijaga. Dikatakan apa? Harimau itu kuhajar untuk menjaga kawanan kambing dombanya. Itu bersyukur. Adakah kita melakukan syukur seperti itu? Atau malah kita mau syukur kita itu hanya karena Tuhan telah memulihkan kita, kita baru menaikkan syukur. Tuhan sudah memberkati kita, baru kita bersyukur. Bersyukur di dalam segala kondisi, situasi, apapun. Kalau ada daripada kita yang kita mau bersyukur itu dengan tunggu hasilnya, atau malah kita itu bersyukur itu kita malah tidak suka bersyukur, kita malah sukanya ngeluh bahkan. Gak tahu bersyukur, gak tahu berterima kasih. Ya mari kita untuk sama-sama kita bertobat. Harus bertobat. Karena dengan bersyukur itu kita mau menyatakan kita mengasihi Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Dan yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan itu di Mazmur 97 ayat 10 dikatakan, Mazmur 97 ayat yang ke-10. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan melakukan hal demikian. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ada kata-kata, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah mendengar? Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Bencilah kejahatan. Kemudian ada tanda serunya. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Nah, jadi yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah membenci kejahatan. Membenci kejahatan itu sama dengan kita menyukai kedamaian. Kita menyukai perdamaian. Maka ada shalom di situ. Oh jangan shalom. Ben ketemu shalom. Wis mari, wong iku. Ketemu shalom. Wah. Lah wis wis jauh. Wong iku boncekno wis. Tidak suka dengan kedamaian. Kalau yang enggak suka kedamaian itu berarti dia suka kejahatan. Kalau suka kejahatan berarti dia orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu dibolak-balik kata-kata itu. Antonim ya. Dudu Antoni. Enggak anak Antoni itu. Antonius ya. Ya, antonim ya. Itu lawan katanya ya. Jadi orang yang membenci kejahatan itu adalah orang-orang yang menyukai kedamaian. Kita mau mengupayakan kedamaian itu. Kita enggak suka perselisihan, kita enggak suka pertengkaran. Wis damai-damai lah. Wis. Nah, itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah akan melakukan hal ini. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Di situ Tuhan Yesus itu
bertanya kepada Simon sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Simon Petrus ditanyai Tuhan sebanyak 3 kali. Hei Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus menanyakan hal ini 3 kali. Sama ketika hal itu terjadi pada kita semua. Tuhan Yesus menanyai kepada kita. Hai, siapa? Ya. Hai Gary, apakah kamu mengasihi aku? Ya, gembalakan domba-dombaku. Loh, ini dombamu Tuhan. Ya. Jadi yang keempat, orang yang mengasihi Tuhan akan menjangkau jiwa. Bawa satu jiwa. Didik satu jiwa. Bahkan cloning satu jiwa. Loh, cloningnya siapa? Kalau terlalu tinggi cloningnya sampai Tuhan Yesus, cloninglah dirimu sendiri kepada orang itu. Paham maksudnya? Jadi gini, maka dirimu itu harus benar. Dirimu itu harus seturut dengan firman. 3 hal yang di atas harus kita kerjakan juga. Melakukan perintah Tuhan. Lalu apa? Bersyukur. Oh ya, melakukan perintah Tuhan itu menjadi penurut ya, menjadi penurut. Ya, melakukan perintah Tuhan, bersyukur dan membenci kejahatan. Lalu kita itu harus mengkloning siapa? Copy paste. Jiwa itu harus diarahkan, didekatkan kepada Tuhan. Didik mereka, didik dia, ajari dia, sehingga dia menjadi seturut yang Tuhan juga kehendaki. Seperti guru mengajari pada muridnya, ya. Guru itu kan memberikan sebuah pengetahuan. Guru itu menginginkan apa? Muridnya pasti lebih pintar, paling enggak harus dari gurunya. Harus lebih jago. Kalau ada anak didik yang kelihatannya, wah kok enggak iso aku menerapkan ilmu ini kepada dia, gimana? Ya kan ya, gimana gitu ya. Ngelus dodo, ngelus dahi gitu ya. Aduh nakku niku cek kebacut ya. Ngono ya. Kita perlu menjangkau jiwa. Jangkau jiwa bukan hanya kita mau bawa kepada Tuhan, tapi didik dia. Kita mau menjadikan dia, kalau bisa, kalau kita sudah menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang berkenan, apa yang ada, nilai-nilai apa yang ada pada kita turunkan kepada dia. Itu loh. Tentu nilai-nilai kebenaran. Jangan nilai-nilai yang enggak baik. Nilai-nilai kebenaran harus diturunkan kepada jiwa-jiwa lain. Jadi kita enggak usah muluk-muluk. Oh, aku kan enggak makan kelas teologi, aku enggak makan bangku teologi, aku belum habis makan firman ini sampai Wahyu. Aku baru sampai Matius. Ya, terapkan apa yang diajarkan Matius di Matius. Dengan tuntunan Roh Kudus. Siapa yang bisa kita jangkau? Enggak usah muluk-muluk juga, wow, kita sampai keluar kota, kita keluar negeri gitu. Sampai keluar planet gitu dah. Paling enggak keluarga sendiri. Keluarga terdekat. Anak kek. Ojo tekek. Ya. Tekek enggak bisa dijajari. Anak kek, ya. Saudara kek. Kakek kek. Ya. Nenek kek.
yang ada di sekeliling kita dulu. Kalau ini sudah ada cloningnya kita, 1 orang, jangan setengah orang. 1 orang kayak sudah menjadi cloning kita, ya kita mau kembangkan kepada siapa? Di copy paste lagi. Jadi kalau di Word itu copy paste, banyak copy paste-nya. Itu jangkau jiwa seperti itu. Jadi tidak usah kita, membayangkan menjangkau jiwa itu, wah nanti gini ya, nanti ke Beratang Gede, engkau nyang Ngagel Jaya, engkau nyang Jojoran, engkau nyang engkau nyang Kediri ya, engkau nyang Bali, engkau nyang Irian, lapo, engkau nyang Myanmar, nyang Vietnam, kabeh perang ta. Ojo jauh-jauh. Lingkaran 1 dulu, ring 1 dulu. Di copy paste apa ajaran kebenaran yang ada. Itu dah jangkau jiwa. Menjangkau jiwa, kita melakukan pemuritan. Nah itu pemuritan. Sama halnya ketika di Yohanes ini kan ngomongnya sama Petrus sebelumnya. Ketika itu di Matius juga dikatakan apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah pemuritan. Kita murid juga harus memuridkan orang. Pemuritan. Ini berkesinambungan. Ya. Dengan tentu harus berkasutkan apa? Kerelaan dalam memberitakan Injil kebenaran. Kiranya 4 hal ini yang adalah merupakan gambaran yang ada di Alkitab ini, bagaimana seseorang itu mengasihi Tuhan. Bukan hanya di bibir kita mengasihi Tuhan, tapi kita mau melakukan hal yang benar-benar konkret, nyata, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Karena waktu masih panjang, tak kasih bonus. Loh, masih panjang. Tak kasih bonus. Apa yang akan kita dapat? Nah, ini yang suka. Bonus ini kan enak. Apa yang kita dapat kalau kita mengasihi Tuhan? Apa janji-janji Tuhan tuh? Ada loh ternyata. Apa janji-janjinya kalau kita itu mengasihi Tuhan? Mari kasih Tuhan. Karena ada sesuatu hal yang akan kita dapat. Yang pertama yaitu dikatakan di Yakobus 2 ayat 5. Tadi itu kan apa yang harus kita kerjakan kalau kita mengasihi Tuhan. Ini yang kita dapat kalau kita mengasihi Tuhan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi apa? Ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan akan menjadi ahli waris kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mendapatkan kerajaan surga. Dan yang kedua, yaitu di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang 9. Nah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia. Jadi kalau kita mengasihi Dia, Dia akan menyediakan apa-apa saja yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia.
Yang ketiga, Roma 8 ayat 28. Apa yang kita dapat? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan mendapatkan sebuah kebaikan-kebaikan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Tuhan itu turut bekerja. Bahkan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang kita akan dapatkan. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan apa? Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada janji kekal yang Dia berikan, yaitu akan kita menerima mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi ketika kita bertahan dalam pencobaan, kita adalah orang yang tahan uji, kita akan beroleh mahkota kehidupan. Inilah 4 hal yang akan kita dapatkan ketika kita mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah berhutang, maka dia akan menambah-nambahkannya. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang, 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 4 ayat 19, ya, 20-nya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini adalah jawaban yang tadi saya tanyakan di awal. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang terakhir, 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi mengasihi siapa dulu? Mengasihi saudara atau mengasihi Allah dulu? Tentu kita dikatakan kita mengasihi Allah. Dan Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ketika kita dapat mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap apapun yang ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melakukan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menyelami betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan bagi kita. Dan kita tentu akan dapat mengerjakan apa yang boleh kita kerjakan bahwa untuk menyatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus selalu. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan setiap kita, memberikan kita sesuatu hal bagaimana kita itu mengasihi Tuhan. Lagu tadi di awal kita mau bersyukur, ya. Bersyukur. Kita mau melakukan setiap segala perintah Tuhan. Mengampuni, ya kita harus mengampuni. Walaupun gak enak dengan daging, mengampuni. Ampuni. Gak enak apa lakukan. Karena kita mau menjadi penurut, bukan pembangkang. Dan yang ketiga apa tadi? Kita mau menjauhi kejahatan. Kita suka damai. Yang damai-damai aja. Dan kita jangan lupa, kita menjangkau
jiwa.